Buset dah. Kasus judol semakin memanas. Kali ini beredar rekaman suara Budi Ari ketika dimintai keterangan seputar mantan Menteri Kominfo era Jokowi ini, disebut-sebut menerima jatah 50% dari pengamanan situs judol. Semua berawal dari penangkapan 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, sebelumnya dikenal sebagai Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, yang diduga terlibat dalam melindungi situs judi online. Para pegawai ini dituduh menyalahgunakan wewenang mereka dengan tidak memblokir sekitar 1.000 situs judi online, yang seharusnya menjadi target pemblokiran. Sebagai imbalannya, mereka menerima bayaran sekitar 8,5 juta rupiah per situs, dengan total keuntungan mencapai 8,5 miliar rupiah. Siapkan segelas kopi dan mari kita simak bocoran rekaman suara Budi Ari Setiadi Menteri Koperasi, mantan Menteri Kominfo era Jokowi dan Ketua Projo ini. Masa bikin judul begitu, buset. Itu fitnah, framing, paham nggak? Iya. Itu kan baru ini si Tony itu ditekan sama PDI Perjuangan untuk nyeret-nyeret nama saya, paham nggak? Itu kan kata dia 50%. Mestinya ditanya balik dong. Ya. Saya tahu nggak ada 50% buat saya? Jangan judulnya buset, minta. Saya nggak pernah minta, bos. Ngerti nggak? Ya, dalam dakwaan tersebut kan disebutkan seperti itu gitu loh. Pak. Si Tony yang ngasih tahu itu dakwaannya Tony. Ya, itu disebutkan seperti itu. Ini tapi judulnya kalian, buset, saya minta. Makanya saya bilang ini fitnah dan framing, gitu ya. Ya. Paham nggak? Oke. Kan menurut si Tony, orang saya udah tahu Tony ditekan, diinjek kakinya, supaya nyeret nama saya kok. Kan kalian mesti tanya kalau teman. Berarti artinya PDIP ini punya ini ya, punya. Saya. Oke. Kenapa kedua? Kenapa PDIP meremehkan Anda, Pak Menteri? Apakah dia memang karena dendam dengan Jokowi atau seperti apa? Karena ada di sebagai orang Jokowi? Ya udah, nanti kita jelasin gitu loh. Karena kalau ini dibiarin liar kena ke mereka semua, paham nggak? Dan kalian secara nggak sadar ikut menentang mereka dengan judul buset deh. Karena yang dulu saya. Ya. Iya kan? Ya. Itu saya sih bukan apa-apa. Saya tuh yakin, tenang, cuma saya jengkel aja. Jengkel ngadepin temen-temen. Ini gimana sih, udah gue kasih tahu, gue udah jelasin. Judulnya begini lagi ikut-ikutan. Itu loh, bos. Saya dipahami ya maksudnya? Paham. Kan sabut bantahan berarti ya? Kalau kalian bikin apa? Berarti sabut bantahannya ya? Saya nggak mau, jangan dibuat. Saya udah bilang, saya nggak mau ngomong dulu. Jangan dibuat, saya nggak mau. Cuman jangan framing saya, artinya. Ya kalau dalam kepentingan kita kan redaksi kan ya kita kan ngambil dari dakwaan itu Pak Menteri. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah kalau kalian tulis itu semua punya. Saya nggak mau komentasi lagi. Berarti ya. Iya. Saya jelasin. Itu loh. Oh ngeyel. Bukan Pak Menteri, gini Pak Menteri. Dalam media itu kan super bocet, makanya kita butuh bantahan dari Pak Menteri gitu loh. Tidak Anda Pak Menteri bantahan. Semua. Bukan. Saya udah bilang semuanya saya nggak mau ngomong dulu. Saya pengen mapping dulu di media mana yang kawan mana yang lawan. Ya kita nggak ada media kawan lawan Pak Menteri, kita kan berdiri di tengah sudah kita dari dulu. Bukan dengan nulis kayak begitu, maksud saya gini. Ini saya diajarin sama Mas Tenggono ya gitu. Begitu dia wawancara udahlah. Sekalian mau wawancara saya kalian udah menulis apa aja terserah kalian. Ngerti ya? Ya. Dengan judul kalian itu kan sekalian ngomongin saya percaya. Bukan gitu Pak Menteri. Punten nih, kita diskusi ya. Itu judul kita buat dari kutipan kalimatnya dakwaan si Tony itu. Dia mengatakan seperti itu. Terdakwa merasa diminta oleh mengatakan bahwa Menteri Budi Ari itu minta jatah 50% dari pengamanan judul tadi itu gitu. Makanya kita buat situ, kita nggak melintir loh. Redaksinya kalau kita gitu loh. Kita nggak melintir loh. Kita kutip dari judulnya begitu. Iya. Judulnya begitu kan buset. Iya kan? Judulnya kayak begitu buset. Ngerti nggak? Iya, judulnya kita ambil dari redaksi di dakwaan itu Pak Menteri. Kita nggak melintir loh. Saya kasih tahu ke kamu yang satu ya. Udahlah, itu dia memang sengaja begitu. Versi dia kok. Itu loh. Dan pasti dia kalah dia. Orang kita udah tahu kok teman-teman dari awal juga dia jual sama Menteri. Tapi ya. Kalau nggak dijual 20 dia kan buat Pak Menteri ada di 50% nih. Saya tahu juga enggak. Nanti dibandingin sama BAP saya kena dia. Ya. BAP sumpah saja. Iya. Udah. Kalau lagi main begini kali ini ikut-ikutan. Janganlah, kasihan dong. Saya mau bukan apa-apa, kasihan dong. Terus saya difitnah terus. Begitu loh. Saya mau yakinin kamu soal judul ini 100%. Saya nggak terlibat. Ngerti ya?
Ya. Begitu. Jadi kita di Budi Gunawan, BG. Bagaimana? BG. Sama BD Perjuangan, kotaknya. Medi ya? Budi Gunawan. Oh, Budi Gunawan, BG. Oke. Wah, serem juga kalau begitu ya, BG nih. Aduh. Kalian jangan ikut-ikut orkestrasi mereka. Saya bongkarkan di semuanya. Saya udah jengkel. Temen-temen udah ngasih tau ke saya, udah tenang lagi bro, diam ya. Ya. Jangan dong, jangan ikut-ikutan dong. Maksud saya begitu, kamu buat apa? Ini ujungnya kan PDI semua. Mau nih PDI, aku siapa yang harus PDI? Ngerti ya? Ya, saya dengar. Ya udah, kenapa mesti Budi Ari? Kenapa nggak kalian tulis ternyata semua ada PDI yang terlibat? Kenapa? Ya. Fakta lo, yang menyebar kayak Mas Tony, ngerti ya? Itu PDI lo, fakta ya, bukan katanya lo. Tapi kalau Pak Menteri punten nih, kalau Anda menuduh Budi Gunawan tuh apa nggak terlalu riskan tuh dengan bukti-bukti ya ada? Ya udah janganlah nanti aja, nanti kalau ada buktinya lebih lengkap udah kita siapin itu nanti aja kalau itu. Tapi yang pasti PDI semua, dua-duanya. Saya jengkel karena ini kan mau cuci tangan semuanya. Ini framing saya, ngerti ya? Dan kalian teman-teman media ikut-ikutan. Itu yang bikin saya jengkel. Nggak apa-apa tanya gitu. Ini bener media, tapi kalau yang ini dia kalah dapat media. Mas, ya. Kata Tony. Itu bos ya. Oke. Siap. Nama Budi Ari Setiadi, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, ikut disebut dalam perkara hukum terkait praktik judi online yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, 14 Mei 2025. Perkara ini menyeret sejumlah mantan pegawai Kementerian Kominfo sebagai terdakwa, diantaranya Zulkarnaen Apriliantoni, Adi Kismanto, Alwin Jabar Tikiemas, dan Muhrijan alias Agus. Mereka dituduh telah membuka kembali akses terhadap situs-situs judi online yang sebelumnya sudah diblokir oleh Kominfo. Menurut dakwaan jaksa, tindakan ini dilakukan bersama sejumlah nama lainnya, seperti Denden Imaduddin Soleh, Fahri Zulfikar, Muhammad Abindra Putra Taib, Syamsul Arifin, Muhlis Nasution, Denny Mariono, Budianto Salim, Benny Hardi, Ferry William alias Acai, Bernard alias Otai, dan Helmi Fernando. Jaksa mengungkap bahwa para terdakwa diduga menerima suap sebesar 15,3 miliar rupiah sebagai kompensasi untuk membuka blokir terhadap situs-situs judi tersebut. Dalam salah satu pernyataan yang dimuat dalam dakwaan, tersangka Muhrijan disebut menyampaikan kepada Zulkarnaen bahwa operator situs judi membayar 8 juta rupiah per situs demi keamanan di lingkungan Kemenkominfo. Disebutkan pula adanya skema pembagian hasil, 20% untuk Adi Kismanto, 30% untuk Zulkarnaen Apriliantoni, dan 50% untuk Budi Ari Setiadi. Namun, klaim ini telah dibantah langsung oleh Budi Ari. Dalam sebuah video klarifikasi, ia menegaskan tidak pernah menerima ataupun meminta uang dari kegiatan yang berkaitan dengan judi online. Judi online merajalela. Situs diblokir hari ini, hidup lagi besok. Rakyat disuruh jauhi, tapi sistem diam-diam melindungi. Awalnya semua tertuju ke Kominfo. Lalu dalam rekaman suara yang bocor ke publik, Budi Ari melempar bola panas ke satu nama lain. Tanya aja ke Budi Gunawan. Budi Gunawan, Kepala BIN periode 2016 sampai 2024. Kepala Intelijen Negara. Jika benar BIN terlibat, artinya ini bukan lagi soal kelalaian, tapi pengamanan struktural dari dalam negara. Dan sekarang Budi Gunawan sedang menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Indonesia di era Presiden Prabowo. Lalu ada satu lagi benang merah. Semua tokoh kunci ini, Kominfo, Badan Intelijen Negara, Menko Bidang Politik dan Keamanan Indonesia, bernaung di bawah partai yang sama, PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dari Zulkarnaen Apriliantoni, Jabar Tikiemas, hingga Budi Gunawan plus Budi Ari Setiadi, Ketua Projo, Pro Jokowi, yang dikenal dekat dengan Megawati. Apakah ini kebetulan? Atau rancangan kekuasaan? Ataukah strategi catur dari Raja Jawa? Maka wajar jika publik bertanya, kenapa mafia judol tak pernah tumbang sampai hari ini? Karena mungkin diduga yang bermain bukan lagi oknum, dan ironisnya, saat rakyat sibuk mengais bansos buat makan, uang dari judol justru mungkin sedang mengalir untuk membiayai pesta demokrasi 5 tahunan. Selamat datang di Indonesia, surganya para mafia berdasi lengkap dengan pangkat dan pin di dada.